tersebut tidak lain yaitu mencontoh di dalam kehidupan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ketika dilahirkan membawa daripada pembaharuan ketidaktahuan manusia di dalam budi pekerti yang luhur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka budi pekerti yang luhur yang bisa membedakan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Yang terutama, yang paling utama yang saya muliakan daripada jajaran pengurus kepolisian, baik pun bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan nama satu persatu ataupun jabatannya melainkan karena saya belum kenal. InsyaAllah tidaklah kita di tempat ini melainkan semoga kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang benar-benar bisa mengemban daripada amanat Allah dan amanat negara. Amin ya rabbal alamin. Tadi disinggung sedikit daripada pembawa acara sebelum kita mulai daripada kajian ini, maka kita diminta bersama-sama untuk mengawali pengajian ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit perlu kita ketahui, para orang-orang terdahulu di zaman ulama-ulama kita, maka mereka telah membuat suatu adat yang mana kebiasaan kalau belum dimulai pengajian maka diajak berzikir atau diajak sholawat. Kenapa? Sebabnya agar hati kita terbuka, agar jiwa kita terbuka tenang. Maka kita ketika kita tenang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu akan masuk di dalam telinga kita dan menyambung di dalam hati kita. Maka ayo kita bersama-sama sebelum ini kita mulai dengan membaca kalimat la ilaha illallah dan nanti diteruskan dengan sholawat. Abdul zikri fa'lam annahu la sallallahu
bahwasanya salah satu kemuliaan umat Nabi besar Muhammad SAW ketika itu tidaklah terbakar lidahnya ketika di neraka. Maka Nabi nanya, ya Allah, pecah mana keadaan umat aku, pecah mana aku cari nyari itu. Bahwasanya umat engkau ya Rasulullah salah satu kemuliaannya ketika berada di neraka lidahnya tidak terbakar. Cuma lidahnya baik. Kenapa? Karena di setiap hidup mereka umat Nabi Muhammad SAW pasti pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan dari situlah bahwasanya Nabi kagak nyari umat di dalam hati neraka terakhir. Maka insyaAllah kita jangan masuk dalam neraka, tetapi kita tidak tersentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian ini Fakir kemarin minta judul apa yang kilo-kilonya dibahas biar tidak keluar daripada konteks pembahasan ini. Maka teman kita Pak Miladi ini ngomong hadir judulnya yaitu materinya Idul Adha, meningkatkan nilai-nilai kepatuhan dan moralitas menuju Polri presisi. Saya tidak tahu kemarin presisi. Jadi saya tanya. Di salah satunya saya itu ada teman dekat itu Henry, temannya beliau juga kerja di bagian kapal. Dijelaskan presisi itu seperti ini. Alhamdulillah. Maka di dalam pembahasan pertama ini kita satu-satu kita bahas. Di sini ada 3 judul. Yang pertama yaitu di dalam Idul Adha, menyambut Idul Adha di dalam meningkatkan nilai-nilai kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran itu sering dijelaskan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jarang sekali menjelaskan perihal yang memang perihal itu agung, dijelaskan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memilih atas seruhan kepada orang-orang yang memang mereka itu bisa memikul amanah. Misal kita kasat ini atau jabatan-jabatan tertinggi, ketika kita memang untuk mengajukan sesuatu kepada anak buah kita pasti kita pilih yang memang anak buah tadi mereka mempunyai kapasitas di dalam melakukan hal yang akan kita ajukan. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil daripada seruan wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuhlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan patuhlah kepada pemimpin-pemimpin di dalam golongan kalian. Pemimpin apa? Di dalam kita rumah tangga yaitu orang tua kita. Di dalam kita suami istri yaitu di dalam suami. Di dalam kita berumah di dalam kita berwarga, yaitu ada namanya rukun tetangga, ada rukun keluarga. Di dalam kantor ada namanya kepala staf. Itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mematuhi. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian itu berselisih paham, kata Allah, tidak cocok sama atasan tadi, tidak cocok sama atasan, tidak cocok sama RW atau tidak cocok sama suami, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh penolak, tetapi kata Allah faruddu ilallah, maka kalian kembali kepada Allah. Maka tidak boleh kita menolak di dalam kepemimpinan itu, tetapi juga kita tidak boleh mematuhi seandainya hal yang disuruh sama kita bertentangan daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya Nabi Muhammad SAW.
Seperti saya contohkan, di dalam kita sebagai anak yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala patuh kepada orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada illah, tidak ada terkecualian di dalam perintah mematuhi kepada orang tua. Bahkan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami istri mereka tidak boleh mentah dan mereka tidak boleh menolak, tetapi mereka boleh meninggalkan perkara tersebut kalau perkara itu menentang hukum Allah. Misal kata orang tua, "Nak, kau tak selamat tua ini, kau tunggu baju rumah ni, kalau bapak ini lagi nak balik." Misal, ini misal. Maka dia tidak boleh mentah, tidak boleh nasihat bapak, tidak boleh. Tetapi dia boleh mendoakan dan meninggalkan daripada sesuatu barang yang kiranya tidak boleh balik. Atau misal dari atasan kita nyuruh kita korupsi, kita tidak boleh membantah itu. Kita tidak boleh membantah. Kenapa? Kalau kita membantah, maka kehidupan dunia kita hasanah tadi akan tergoyahkan. Maka di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi itu diutus untuk rahmatan lil alamin, agar mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat. Selagi kita bekerja, maka dicontohkan oleh menantu Sayyidina Ali, menantu Rasulullah, yang mana Sayyidina Ali pernah mengambil kerjaan itu, mengambil air dari sumur orang Yahudi. Maka di dalam kita kerja, maka siapapun daripada atasan kita wajib mematuhi daripada perintah. Selagi perintah itu tidak melanggar hukum Allah. Saya sering duduk sama kawan-kawan, setiap hukum dunia ini, maka hukum Allah itu tidak pernah bertentangan kepada hukum dunia. Misal, dulu ada teman saya itu bertanya, "Habib, macam mana kami tulis ini kalau nembak kaki bom? Kalau nembak kaki bom, apa hukum? Kalau ini hukum agama, bukan ditembak lagi, ditentangnya sekali. Apa efek jeruk? Tidak, agama tidak melarang hal tersebut. Karena hal itu akan mengganggu kelingkungan kita bermasyarakat. Jadi setiap hukum yang dibuat oleh hakim, dibuat oleh kepolisian, itu tidak akan pernah bertentangan dengan hukum Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati manusia di dalam membuat suatu hukum untuk kesejahteraan daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan di negara yang berdiri hukum Islam, tetapi negara kita adalah negara mayoritas Islam. Karena Islam ini, hati orang Islam itu adalah rahmat. Walaupun jahat macam mana baik, tetap di dalam hati itu ada kasih sayang, ada kasih sayang. Maka kata Allah, kalau berbeda pendapat suruhan tadi, maka farudtu ilallah wa rasul, maka kembalilah dengan pendapat Allah dan Rasul. Kalau beda pendapat dengan atasan itu, fa'in in kuntum tu'minun billahi wal akhir dari doa surta bilah, maka tidaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kata Allah, kembalilah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Apakah kalian itu tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir? Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, nasihat terbesar untuk kita ini apabila ada jenazah di depan kita, ada orang mati di depan kita, ada orang sakit di depan kita, ada orang kesusahan depan kita, maka kepribadian itu adalah nasihat lebih unggul daripada apa yang disampaikan sama Ustaz di dalam ceramah. Kenapa? Itu adalah hal yang sudah terjadi. Sama terkadang kita juga tahu kalau kita nak jangan baca ini, jangan baca ini, kau baca itu, kita tidak dengar itu. Tetapi kalau sudah hal itu menimpa kita, baru kita sadar. Maka itulah bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kau tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir? Dan
ta'wilah. Maka yang lebih baik dan lebih utama dari kamu adalah lebih baik di dalam akibat kita ke depan. Maka kita cari akibat ke depan itu, maka carilah hal yang terbaik apa? Mindset. Nah, kalau bahasa sekarang itu mindset. Ya, pola pikir. Maka yang harus kita cari itu Allah, berpikirlah kau untuk kebaikan ke depan. Ke depan sini perbedaan ulama pendapat. Ada ulama di dalam ahli tasawuf di bidang rohaniah, mereka mengatakan ta'wilah di sini adalah akibat yang baik untuk kaget kalau kau sudah mati. Ada juga ahli fuqaha yang menyatakan kau carilah akibat yang terbaik. Pertama urusan dunia kau, cari rezeki yang baik. Anak tadi dididik mindset. Rezeki itu harta, anak, jabatan, rezeki. Dididik bagaimana rezeki anak tadi dia sekian aku sekolah ini. Jadi aku harapkan dia ini. Itu adalah ta'wilah akibat. Nah, maka ma'asyiral hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini adalah judul tadi itu kepatuhan dan moralitas akhlakul karim. Benar masalah seperti itu ya. Moral itu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan di dalam salah satu moralitas, ya. Idza wusi'al amru ila ghairi ahli fantadris sa'ah. Apabila sesuatu itu dipegang bukan ahlinya, bukan bidangnya, kata Nabi, tunggulah akan timbulnya kehancuran. Maka masyaallah hadirin al-fakir, alhamdulillah. Selain berkawan, salah satunya ada teman saya itu faktur atau bidang mana gitu. Banyak itu saya teman-teman polisi, khususnya di Pekanbaru. Nah, kita selalu membuat salah satu kerjasama di dalam sosialisasi ke masyarakat. Karena moralitas itu, kami sebagai mudaris atau guru itu, salah satunya mengajak masyarakat itu untuk mereka mematuhi untuk hukum, menjaga kedamaian, agar tidak pula merepoti di dalam bapak-bapak kita yang bertugas di bidang hukum. Kerjasama. Nah, maka alhamdulillah, ya, selama saya 2 tahun di Pekanbaru itu, cuma sekali saya menemukan perang besar-besaran antara polisi sama masyarakat pada tembak-tembakan. Itu pertama kali saya dengar di Pekanbaru itu. Sampai Kiai Jamil Rusmi itu Habib, aku kadang-kadang tempat lain untuk nyimut tempat di Pekanbaru itu. Saya kontrak selama 2 tahun di situ. Kontrak badan sampai sekarang masih. Pertama kali itu istri saya mau kabur. Gara-gara ya memang itu salah masyarakat. Mereka sudah salah, tetapi mereka mengambil suatu tindakan yang menyebabkan kerusakan. Maka itulah yang salah. Maka pelan-pelan kita ajarkan kepada mereka, dan saya bersyukur di Pekanbaru itu sudah banyak sampai tertangkap di dalam narkoba, perjudian, dan alhamdulillah sekarang ini boleh kita cek hampir kurang lebih ada 50 anak-anak Pekanbaru itu sudah masuk ke pesantren. Karena kenapa? Tanpa kita mendidik dari masa dini itu tidak bisa berubah daripada moral, daripada bangsa ataupun negara kita ataupun lingkungan yang tempat kita tinggal. Maka yang pertama kita selamatkan itu anak-anak mereka daripada ngaji. Dan juga kita alhamdulillah bukan ilmu bahasa Arab, bukan cuma ilmu ngaji, tetapi kita juga buka kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita mumpuni. Apa namanya, kerjasama antara dunia dan akhirat. Di situlah kita bisa masuk ke dalam masyarakat khususnya Pekanbaru, Badan Munir, dan tempat-tempat yang dianggap orang tempat itu rusak. Padahal mereka tidak rusak. Kenapa? Karena mereka terkadang tidak mendapatkan pendidikan yang sebenarnya. Mereka melihat moralitas, tingkah laku kakak-kakaknya, tingkah laku tua-tua di situ, tingkah laku yang menyalahkan aturan daripada moralnya. Ada perjudian, ada narkoba, ada minum-minuman keras, ada belian, ada apa namanya, ladang betina. Apa ladang betina? Wong ladang bukan, betina bukan. Alhamdulillah sekarang kita kerjasama bahwa
bahwasanya di tempat baru itu yang sudah kita kurangi apa dia? Mengumpulkan salah satu lanang bukan bukan. Nah di tempat baru itu mungkin boleh tanya sudah agak kurang. Kita boleh mereka tinggal di situ, tapi tidak boleh mereka mengumpulkan daripada teman-teman mereka, karena mendatangkan moral dari anak-anak yang melihat ini. Kan nyontoh, budak kecil itu kan nyontoh. Masyaallah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantaki min hadil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad, tidaklah engkau berbicara, tidaklah engkau berucap, melainkan itu semua adalah hawa, melainkan itu semua wahyu Tuhan, bukan nafsu, melainkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertama tadi kita mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dia kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian. Maksud solat ini tegaklah solat di hari raya Idul Adha. Solat ini hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Jadi misalnya ada orang bertanya, Beb, pernah Beb mau khutbah di Jumat, di dalam khutbah Idul Adha atau Idul Fitri itu salah? Macam hukum tidak apa? Karena solat sunnah, khutbahnya sunnah. Tapi kalau Jumat, kalau khutbah yang salah, rukunnya tidak tertunaikan, maka sholatnya batal. Beda, karena hukumnya itu sunnah sama wajib. Nah ini dikatakan bahwasanya fasholli, sholatlah kalian kata Allah di hari tersebut. Apa hari itu? Hari raya. Kita disunnahkan itu tidak dulu makan, makan. Apa namanya? Cuman sarapan, minum. Ketika selesai dari sholat subuh itu disunahkan imsak. Itu disunahkan imsak. Kalau di lebaran Idul Fitri kita disunahkan makan pagi itu. Kalau di Idul Adha ini kita disunahkan imsak. Apa namanya? Menahan sebentar. Karena ini bukan lebaran. Fasholli li rabbika wanhar, dan patuhlah kepada Allah di dalam wanhar. Wanhar ini mengalihkan darah. Ulama di dalam ini Rasulullah SAW menyatakan adalah berkorban. Sunnahnya korban itu adalah korban kita sunnah. Dua korban ini perhatikan. Ada korban sunnah, ada korban wajib. Apa korban wajib? Itu korban nazar. Misal saya mau berkorban, ya Allah, kalau aku dapat rezeki, aku nak bernazar korban bagi lebaran. Nah, maka yang korban ini haram makan dagingnya. Ini perhatikan, itu kan tidak tahu di dalam rukun. Ini di dalam kitab Siratul Mustaqim yang dikarang oleh Nuruddin Muhammad Jailani, ulama daripada kota Mekah. Kalau kita nadar, misal aku nak beli hewan korban, nah itu namanya nadar. Akan di dalam ucapan itu ada itu. Maka itu dianjurkan oleh ulama melalui ulama-ulama terdahulu. Maka ya Allah, saya nak korban sunnah, bukan korban wajib. Kalau korban sunnah tadi kita bisa makan, bisa seperti itu kita masak, kita bagi ke tetangga baca. Seperti itu kita bagi ke mentari, seperti itu kita masuk ke di kulkas simpan bisa. Karena korban sunnah. Tapi kalau korban yang wajib, korban nadar itu haram untuk makan. Karena itu nadar, bayar hutang. Nah di sini Bu, disunahkan juga sebelum habis sholat Idul Fitri, habis sholat Idul Adha, itu disunahkan kita tidak balik ke rumah. Kalau bagi yang korban, disunahkan dia langsung mendatangi hewan korbannya untuk meniati. Apa niati itu? Kita ini dilus sunnah, dilus korban itu ya. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, aku di hari ini berkorban sunnah dengan hewan ini. Disunnahkan lagi
dia motongnya. Dan disunnahkan lagi dia nengok dari darah yang keluar. Apa kata ulama bahwasanya dikatakan oleh Nabi ma'amila ada yauman nahar, tidak ada sesuatu amal perbuatan daripada anak keturunan Adam yauman nahar, di hari pemotongan tersebut, di hari keluar hewan tersebut, min amalin ahabbu ilallah, daripada amal-amal yang bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Min riqa'id dam, yaitu mengalirkan darah. Mengalirkan darah itu motor, berarti darah itu ngalir. Setiap tetesan darah itu kata Nabi akan melunturkan dosa-dosa itu. Dosa yang kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, aman dosa sama laki, dosa sama bini, dosa sama orang tua, tidak baca. Karena dosa yang bersangkutan manusia itu tidak baca digugurkan dengan amal-amal terkecuali kita minta maaf. Misalnya ibu bisa dosa sama suaminya, atau dia mengajar sama suami, nah maka dosa itu tidak terhapus kecuali dia dosa sama suami. Begitu juga suami dosa sama istri, melantarkan istrinya, ya. Ataupun tidak ada di dalam rumah tangganya, tidak menciptakan sesuatu pendidikan yang baik di dalam rumah tangga, itu dosa. Dosa itu sesuatu yang tidak sesuatu yang keluar aturan, itu dosa. Baik pun aturan di dalam syariat Allah, baik pun aturan di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sekarang seperti ini, kita begawe. Biasanya kalau saya nengok itu, kalau dalam kepolisian, ke Polri TNI itu, kalau salah kan yang dimusab atau di hukuman. Kenapa? Karena melanggar aturan di dalam kerja tersebut. Nah maka itu di dalam syariat itu juga ada aturan. Aturan rumah tangga, aturan kita seorang bapak kepada anak dan istrinya. Itu ada aturan kalau kita pelajari. Bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Inna halatati yaumal qiyamah, sesungguhnya hewan yang kita potong dari akan datang di yaumul qiyamah. Biduruniha wa adlafiha wa inna dam, dengan kukunya, dengan tanduknya, dengan kulitnya, dengan darahnya. La yaqabilullah ta'ala bimakin qabla an tafam bil ardi fadidu biha nafsah. Maka kau carilah hewan tadi yang bagus, kukunya bagus, tanduknya bagus, kulitnya bagus, umurnya pas. Itulah kita minta maaf, terkadang itu tidak ikut aturan. Sama jual korban, banyak terjadi kita di dalam medsos atau di dalam berita, banyak korban yang dipatahin gigi kambing tidak ada itu. Subhanallah, dipatahin. Karena kambing sekarang ini kadang belum 2 tahun setengah, belum 2 tahun lebih sudah besar. Apalagi kambing-kambing kampung itu, kambing namanya etawa, kambing bol sekarang besar. Kalau kambing kita dulu, kambing kakak itu kejinuan umur 2 tahun. Kecil kalau kambing busuk, kan? Nah kambing-kambing ini umurnya besar. Nah banyak terjadi penangkapan di dalam hal tersebut. Kenapa? Karena kecurangan. Maka kita dianjurkan kalau beli kambing itu yang besar, yang bagus. Karena itu akan jadi kendaraan kita. Kendaraan kita dengan buku yang bagus, sama seperti memacu kuda. Kendaraan kita juga memacu kuda itu bukunya dibersihkan, dimandikan, digosok ke apalagi diaesi pemacu kuda. Karena kenapa? Hal itu akan ditunggangi. Nah begitu juga apa yang kita lakukan ini kata Allah Subhanahu Nabi Muhammad SAW, maka perbaikilah hewan korban kalian, niat perbaiki. Nah, di sini dilakukan juga sunnah. Sunnah hewan itu carilah warna putih, kata Nabi. Kalau di kambing carilah warna putih atau warna kuning. Kalau di sapi ada kuning-kuningnya. Luar biasa Nabi menunjukkan itu dari bentuk warnanya diambil dengan mudah. Kalau baca kata Nabi, kalau ada belang-belang sedikit, ada putih, ada kuningnya, atau putih sama hitam. Biar ketika dia korbankan dia terjinuk bersih. Di sini dikatakan oleh ulama, sebelum kau korban itu disunnahkan kambing itu dimandikan, dibersihkan. Sama seperti kita
kita nengok di Istiqlal ada sapi presiden, itu kan lain. Dialasi dengan pecat karpet, dibersihkan. Kenapa? Karena itu tunggangan seorang pemimpin. Beda sama di kampung itu. Sapi itu dicek-dicek lah itu sudah. Pokoknya sapi yang ini teko-teko dari apa namanya daging sekalipun terkadang kena tanah. Itu di kampung beda. Tetapi yang benar itu yang seperti itu lihat. Misalnya Istiqlal, sapi itu memang dibersih, dicuci. Sampai Presiden Jokowi, sapi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, atau sapi daripada Kapolri itu dibersih, dibuat lantainya selalu bersih. Seperti arti-arti itu memang seperti itu ada sunnah. Kenapa? Karena itulah akan menjadi tunggangan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga diwajibkan untuk senantiasa membagikan hal tersebut kepada yang berhak. Ada dua korban yang kita jelaskan tadi, salah satu korban wajib dan korban sunnah. Kalau korban wajib tidak boleh nginjung kayu, korban nazar itu tidak boleh nginjung kayu. Ada orang kayu tidak boleh nginjung. Tetapi kalau korban sunnah itu boleh nginjung kayu. Bisa di sebelah kita ada atasan kita. Kita anak buah, kita korban. Atasan kita tidak korban, maka boleh kita tunjuk. Walaupun atasan kita korban, boleh kita nanti karena dia tetangga. Walaupun jabatan lebih tinggi. Tetapi kalau nada itu tidak boleh. Maka yang berhak yaitu fuqara wal masakin. Tidak boleh lagi dimasak. Itu namanya daging ini tidak boleh dimasak, langsung mentah-mentah. Tapi kalau korban sunnah boleh sedikit dimasak. Dibuat masak, kita baca doa selamatan. Nah, itu boleh seperti itu. Ibu-ibu dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disinilah salah satu kita moralitas di dalam mengikuti daripada keseharian, kepribadian. Nah, hal ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan moral akhlak daripada manusia. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang luar biasa. Ketika dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, "Lau kana Fatimah, seandainya Fatimah itu maling, maka aku akan yang letak tangannya." Di sini Nabi bahwasanya tidak membedakan di dalam moralitasnya, di dalam budi pekerti yang baik. Siapapun yang bersalah tetap dikatakan itu salah. Siapapun yang benar tetap itu akan dikatakan benar di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu maka kita memasuki daripada pasal berikutnya. Menuju Polri yang presisi. Di sini ada tiga acuan yang saya dapatkan. Pertama, respon sibilitasnya. Nah, maksudnya merespon, cepat tanggap, benar? Cepat tanggap. Tidak, saya tidak ngerti di dalam lingkupan daripada kepolisian. Tetapi yang di dalam agama, yang saya jelaskan dalam agama, itu kita dianjurkan respon terhadap apa yang ada di dalam lingkungan kita pekat. Kalau bahasanya pekat, misal kita dalam rumah tangga, saya contoh rumah tangga, tidak perlu saya pikirkan daripada struktur pengurusan yang lebih besar. Rumah tangga yang saya pikirkan, misal kita nyingok anak kita, di dalam dia ini mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau tidak senonoh.
santai, tidur di tempat baru. Bahasanya luar biasa, kasar minta ampun, luar biasa. Jadi anak saya itu ketika saya dengar mulai baca ibu ini, maka kita langsung peka. Balik sekolah langsung dibawa di rumah. Bahkan saya itu dari tempat yang satunya pindah ke tempat yang lain. Di dalam lingkungan keluarga, ada keluarga Semendoh namanya. Komplek tertutup, saya dibawa di situ. Sebenarnya tidak disimpulkan. Karena saya tidak di situ, saya disuruh di situ. Seperti tempatnya biasa, lalu makan biasa yang tidak dipakai. Kenapa? Karena respon melihat anak 4 ekor tadi, kalau mereka ini berjalan, bermain bersama anak-anak yang di luar situ, maka bahaya. Kenapa? Dari segi akhlaknya, dari segi ucapan perkataan, dari segi nota tata bahasa, suaranya itu bisa nyegah saja. Maka ketika kita respon langsung kita cepat-cepat. Seperti kita nengok anak kita yang sakit. Ketika sakit itu kan respon langsung. Tidak kata duit, tidak kata biaya, pokoknya bawa dulu sudah ke rumah sakit atau bawa dulu ke dokter. Ini respon di dalam kebaikan dan direspon di dalam mencegah keburukan. Nah, maka alhamdulillah saya waktu ke Palembang kemarin mendengar bahwasanya ada barcode daripada Kapolda. Ada keluarga saya itu yang Ahmad. Kalau Kapolda mungkin kenal, Ahmad yang di Rumnas, Ahmad Sahab. Dia sering pengajian itu di Tabes, di Kapolda. Mungkin kalau misalnya polisi agak sering Palembang kenal Imam Ahmad. Nah beliau ngomong, alhamdulillah sekarang ini ada barcode ataupun nomor WA yang ditunjukkan ke masyarakat. Apa namanya? Bantuan polisi. Nah ini memang luar biasa. Terkadang-kadang memang dari dari Kapolda atau kasat-kasat itu langsung turun ke bawah, diperintahkan dari atasan. Nah ini membantu yang sangat luar biasa di dalam kriminalisasi, di dalam obat-obatan keras, di dalam kesejahteraan di dalam masyarakat. Nah ini sebenarnya kita butuhkan. Nah disinilah bahwasanya kita ini di dalam kepemimpinan itu harus kerjasama. Misal umara sama ulama itu bekerja sama, bukan bekerja sama naik ke sikop bukan. Bekerja sama di dalam menciptakan keadilan, menciptakan kebahagiaan, menciptakan kesejahteraan di dalam bermasyarakat, di dalam beragama. Saya sering memimpin bilik siapa itu dari anak ini. Saya galak kerjasama sama pemerintah itu yang sah. Selagi mereka mencalonkan, tugas saya, tugas Ustaz itu sebenarnya menciptakan kedamaian. Kayak 2024 ini, itu tugas asal, tugas ulama itu bukan bukan. Tetapi sama seperti polisi, ngarah kamu tidak boleh bermusuhan. Ada terjadi di sini ini terkadang yang tahun kemarin, tahun sekarang masih tidak teguran. Padahal lain itu berjannah, Allah yang tidak masuk surga orang yang memutus tali hubungan silaturahmi. Nah ini terkadang membuat perpecah belah. Kenapa? Dikatakan oleh Nabi tadi, idza wusi'atul amr. Sesuatu yang dipegang bukan lidahnya. Misalnya Ustaz, umpamanya itu bukan lidah. Karena kenapa bidang kita ini membuat kesejahteraan di dalam mengayomi daripada masyarakat dari kepolisian, kerja sama-sama kerja sama-sama tokoh masyarakat agar apa? Lingkungan tadi damai, aman, sejahtera. Nah maka saya harapkan mungkin di sini ada, mungkin saya ketinggalan penuh sibuk di dalam ngajar di pesantren. Maka itu dibutuhkan khusus di lingkungan yang memang banyak
terjadinya perjudian, ngadu ayam, kesian kita tidak boleh benci sama orang maksiat. Tetapi kita harus mencegah perbuatan itu agar generasi bangsa ini tidak melihat. Misalnya kita berbaru, saya contoh kita berbaru kan, ngadu ayam pakai apa namanya, pakai besi pakai ini, pakai pisau. Saya duduk, saya lihat aku pakai pisau, dia cepat mati. Subhanallah. Ini kan apa namanya, budak-budak kecil kan bingung. Nah inilah terkadang bahwasanya tugas kita sebagai pendakwah, sebagai kepolisian, hukum-hukum negara, itu tugas kita sama-sama. Maka kalau kita kerjasama sesuai dengan apa namanya kapasitas memang gawe kita, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang apa kita niatkan. Kerjasama bidang prinsip bidang ini, ulama, ustaz bidang ngajar, bukan bidang-bidangnya membuat perpecahan di dalam masyarakat. Masyaallah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama itu wajib respon. Maka saya bahagia ketika balik kemarin ke Palembang dengan hal itu. Mungkin di Pagarawan mungkin. Ada. Nah, mungkin ada, alhamdulillah. Tetapi terkadang nomor ini salah jalan. Sebenarnya nomor kepolisian ini itu dititipkan kepada madrasah atau majelis-majelis taklim. Kalau majelis-majelis taklim, apalagi bapak-bapak yang ada haji itu kan harus jam 12. Mereka tahu kerjasama di dalam apa namanya kesejahteraan di dalam lingkungan bermasyarakat. Kalau saya baru belum Tanjung Ngaro sama dengan Cik. Dengan Cik itu kita punya pondok pesantren namanya Baitul Akhlak. Menerima santri yang memang tidak diterima di pondok lain. Menerima santri yang memang di pondok lain tidak diterima. Kalau nakal, kalau lagu rokok, nah di sini kita terima. Dan juga kita buka les bahasa Inggris di Air Berikan. Simpang 3 itu les bahasa Inggris samping kafe. Apa nama kafe itu sebenarnya? Nama kafe tidak tahu. Samping kafenya. Kafe tropis kalau salah. Nah kita juga buka di Belumai. Ini kerjasama yang kita buka ini bukan saya, tapi kerjasama sama mengusung. Kita buka di Lahap, di Utarai. Sebelum sumur itu kita buka. Kita mengajarkan setiap masyarakat membuat daripada madrasah. Kerjasama sama itu, yang punya masyarakat, yang punya kampung. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kecil. Nah ini perlu responisasi. Karena kita melihat daripada apa namanya merespon cepat tanggap. Karena kalau kita tidak respon anak-anak yang kita selamatkan, maka dia akan melihat ini mencontoh. Matanya melihat itu akan mencontoh. Sama macam Om Malik itu kalau dia melihat, udah maknya kalau nak kerjanya duitnya banyak. Padahal dia tidak tahu ilmu. Dengan melihat itu mendidik. Itulah orang alim dikatakan alim. Ulama, dengan ulama itu dikatakan ulama karena gerak-gerik dia bisa mengajar itu, bukan ucapannya. Dikatakan orang itu alim, orang itu soleh. Karena apa? Karena gerak-geriknya itu mengajar itu. Wong tidak perlu dinasihati. Dengan gerak-geriknya, dengan sopan santunnya, dengan tingkah lakunya itu mengajarkan manusia. Nah maka ayo kita sama-sama responisasi di dalam tentang masyarakat ataupun tentang kesenjangan di dalam kita bermasyarakat di dalam negara Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terusnya adalah transparan di dalam hukum ataupun berkeadilan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Maidah. Ini yang saya bahas di dalam hukum negara, bukan hukum agama. Di dalam rujukan adalah rujukan Al-Quran. Tetapi tidak mungkin bisa berbeda dengan apa tujuan di dalam kenegaraan ini. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syahidan bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah kamu itu
jadi orang yang selalu menegakkan keadilan. Wahai orang-orang beriman ini punya ikatan kepada Allah. Sama seperti kita punya ikatan kepada institusi kepolisian. Maka kita harus mempunyai ikatan tersebut. Maka berbuatlah kalian wala yuhzimannakum syai'an. Ya. Dan kamu haruslah bersaksi dengan ucapan, dengan perbuatan apa baik, sehingga ucapan, perbuatan, tingkah laku itu menciptakan keadilan. Misal seperti ini Pak. Ada dikatakan dalam kaidah itu, kalau bahasa orang lebar, jangan cuma pacar ngomong. Misal kita dalam segi atasan, woi kamu tuh jangan seperti ini. Tetapi atasan itu berbuat, itulah terkadang membuat hukum anak buatannya melecehkan. Woi atasan itu boleh melakukan. Dia baca ngomongannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi moralitas itu adalah mengikuti sesuatu apa yang kita ucapkan. Maka kita setuju, sangat setuju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap kepada orang-orang itu selalu dia buat adil. Nah maka di sini dikatakan juga ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jadilah kamu itu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Adil itu karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah yang menyuruh umat ini berbuat adil. Seperti misal ada orang bertanya, Beb, aku ni Beb nak kahwin, dia orang bertanya sama mana? Beb, saya ni nak kahwin biniku. Cak mana Beb adil biar kepada istriku? Minta maaf. Saya ngomong kepada teman saya, minta maaf. Disunnahkan untuk menikah itu orang yang punya ilmu. Kalau sekelas kita ini itu bukan sunnah, makruh, bahkan dikatakan haram. Kenapa? Kebiasaan gitu. Bini muda itu lebih banyak daripada bini itu. Benar? Itu kebiasaan gitu. Bini muda itu dihidupi lebih besar daripada bini itu. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW adil, memang benar-benar adil. Nabi ketika mempunyai istri itu 9 dari situ, Nabi adil, malam pertama sini, malam kedua sini, itu adil. Kalau kita minta maaf, umur saya sekitar 36 tahun, anak nak 5 saya, 4 nak 5 dikit lagi. Kalau seandainya Allah takdir saya kawin lagi sama yang muda, mungkin 7 hari di rumah yang muda, cuma 2 hari di rumah yang muda. Benar? Nah kita kenapa? Karena kita itu mempunyai nafsu, sehingga nafsu inilah tidak bisa membuat kita adil. Karena nafsu ini beda sama BCA. Itulah di dalam kita bermasyarakat, di dalam agama itu, Ramadan itu tanda kutip bahwasanya setan itu dibelenggu. Tetapi kita lupa, hawa nafsu tidak dibelenggu sama Allah. Sungguh hawa nafsu dikatakan oleh ulama, yang mana itu maling, tapi maling itu bom dalam. Misal ada orang kampung, maling di kampungnya lewat, dia tahu tempat belaginya, tempat buangnya, tempat mendatanginya, jam jaga di dalam kampung itu dia tahu. Nah nafsu itu sebagai maling yang berada di dalam rumah, yang tinggal di rumah. Sedangkan setan itu maling yang berada di luar, yang mereka tidak tahu keluar masuk di dalam daripada jiwa ini. Nah, maka keadilan itu bisa tertegak selain kita mengikuti daripada perintah, dan yang kedua kata ulama melalui syariat, yaitu menghilangkan nafsu. Apa itu nafsu? Keinginan di dalam kesejahteraan pribadi, itu nafsu. Di dalam keinginan kepribadian. Saya contohkan seperti orang nak bini 2 tadi lah, kurang lebih seperti itu. Ya, dia ngomongkan sunnah, tetapi yang dilakukan itu haram, yang dilakukan itu tidak, sedikit-sedikit mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Walau ala anfusihim,
satu, misal orang yang selalu membuat dirinya sehat itu adil. Dia kalau olahraga pagi, bangun pagi, dan makan yang sehat itu adil terhadap diri. Agar apa dia melakukan keadilan tadi sehingga mendapatkan kesehatan di dalam jasmani. Itu adil terhadap diri dia. Misalnya dia laku adil, dia mencegah tanya dia tidak maling, dia mencegah ucapannya, dia mencegah daripada penyakit-penyakit yang akan hinggap di dalam badan dia. Ini adil di anfusikum, adil terhadap diri kalian. Amil walidain, terhadap orang tua kalian. Adil kita harus, kita diajarkan khusus untuk laki-laki. Jangan, saya sering ngomong sama teman, saya berteman sama siapa, bismillahirrahmanirrahim. Nak dia maling, nak dia bandit. Bahkan di tempat saya itu, kadang boleh main-main, ada menjaga. Saya sediakan menjaga untuk orang ngaji. Kenapa habis itu ngaji, pala murid belum nak balik, kamu belum balik, adalah buku pinjam itu betul. Main gap, main apa namanya, jepit-jepitan apa? Kenapa adil untuk mereka, biar mereka ada kumpul di tempat yang lain, sehingga tempat itu bisa merusak daripada rumah tangga. Nah, kita harus adil kepada kumpul itu. Dalam adil nafkah, kita sudah kawin, kita ada kewajiban nafkah kepada istri kita. Tetapi kita juga ada kewajiban di dalam kumpul itu. Jangan sampai kita itu membuat suatu perkara yang wajib melakukan tetapi meninggalkan kewajiban yang lain. Itu tidak boleh. Misal kita melakukan sesuatu, ada 3 hal yang diwajibkan di dalam hukum ketika kita melakukan tugas. Bapak polisi ini jabatan kita atau atasan kita, itu mewasiati jangan sampai kita melanggar salah satu itu demi melakukan salah satu. Itu keadilan. Di dalam wong tua kita seperti itu juga. Jangan sampai kita taat sama anak kita, sayang sama anak bini kita, tetapi kita lupa sayang terhadap wong tua kita. Sama hal seperti ini. Kita taat, kita sayang sama anak buah kita, tetapi dulu kita diwajibkan sayang kepada atasan kita. Juga kita bisa diajarkan sayang kepada bawahan kita. Karena ilmu ini bukan sekedar di dalam tempurung. Agama itu luas. Rasul SAW itu perkataan Allah itu sedikit tetapi makna yang luas. Orang tua itu bisa dikatakan juga atasan. Itu orang tua. Anak-anak bisa juga dikatakan itu bawahan. Kita harus berlaku adil kepada mereka itu. Alla ta'dilu udillu aqrabal taqwa. Maka dengan keadilan itulah kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, sungguhnya bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalankan. Nah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Kenapa saya itu sering ngomongin taufik? Kita ini sering hidayah, Pak. Umat Islam ini setiap hari dapat hidayah. Kalau kafir itu terdapat hidayah kadang-kadang. Kalau kita umat Islam setiap hari kita mendapatkan hidayah. Nah, khususnya hari Jumat kita dengarkan khutbah Jumat. Khususnya di setiap waktu kita dengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu hidayah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita minta kepada Allah taufik. Hidayah serta taufik. Taufik itu apa? Langkah gerak. Kekuatan untuk kita melakukan sesuatu yang memang panggilan tersebut. Nah, itu butuh taufik. Lebih-lebih daripada kita adalah petugas untuk negara Republik Indonesia. Sesuatu keamanan negara ini berada di tangan kita bersama. Maka kita minta taufik kepada Allah sehingga
kita kuat mengemban amanah ini di dalam menciptakan keadilan tanpa adanya pandang bulu, tanpa adanya derajat, tanpa adanya suku ini dan suku itu. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikatakan, laukan Fatimah, seandainya Fatimah itu Malik, aku dewa yang akan potong tangannya. Salah satu juga kami sebagai Ustaz selalu kami ngomongkan kepada masyarakat untuk menghindari adalah memasahkan. Maling itu tidak boleh dimasahkan. Atau misalnya ada pembunuhan, orang bersalah itu tidak boleh dimasahkan. Di dalam Islam itu dilarang. Mungkin dalam kepolisian juga itu dilarang. Memasahkan orang yang berlaku kejahatan. Nah, itu saling kita kerjasama. Khusus di tempat baru, kita sering kita omongkan. Kalau ada yang maling, kamu tangkap silakan kantor polisi. Karena kenapa? Kita negara hukum. Bukan di negara, di agama pun itu dianjurkan hukum. Ada kisos itu tidak boleh, maling masuk di kisos tidak boleh. Ada namanya al-gojo yang harus memotong tangan di dalam hukum-hukum Islam. Kenapa? Agar kita tidak saling mendem, tidak saling menjatuhkan. Nah, maka itulah kita berharap taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dengarkan di dalam tempat ini ada pengajian. Ini luar biasa. Maka kita harapkan kali bersama-sama, karena kita dianjurkan di dalam mempelajari hukum Allah dan hukum berwarga negara Indonesia. Semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga daripada kepolisian, daripada TNI, daripada tokoh masyarakat, baik ulama masyarakat bekerja sama di dalam menciptakan kesejahteraan, di dalam bernegara, beragama, dan di dalam berumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pengajian-pengajian ini bisa mencontohkan tempat-tempat yang lain. Karena manusia ini tidak ada yang bisa membuat hatinya baik kecuali ketika diciptakan, didengarkan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, dan didengarkan Nabi Muhammad SAW melalui sejarah ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kepolisian, di dalam agama, ilmu adalah wajib. Polisi yang masuk naik jabatan kasat, maka dia pelajari ilmu kasat. Setelah dia belajar melakukan S1, S2, dinaikkan jabatannya. Kenapa? Karena ada ilmu ini. Nah, disitulah bahwasanya di dalam agama, di dalam akhirat, di dalam dunia, maka ilmu ini adalah penting. Maka ayo bersama kita mengkaji ilmu, sehingga ilmu itulah yang bisa membedakan antara kita dan makhluk yang lain. Semoga tidaklah keluar dari sini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan-jabatan kita selalu diberikan jabatan yang memang amanah dari Allah, sehingga kita bisa menjalankan amanah tersebut dengan tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak diri kita dan merusak agama bangsa kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga masyarakat khusus di Pagar Alam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya perjudian, dari bahaya minuman-minuman keras, dari bahaya obat-obatan keras, dan dari bahaya adalah bahaya yang paling utama, yaitu fitnah, adu domba, wabil khusus untuk kaget kita memasuki daripada pesta demokrasi. Ayo kita bekerja bersama, kita naungi masyarakat untuk kita cerdaskan bahwasanya demokrasi ini adalah pemilihan yang sehingga pemilihan itu akan tercipta kebaikan, kejujuran. Jangan sampai kejujuran itu bisa memecah belahkan kita daripada tetangga, daripada dusun sama dusun, ataupun daripada negara bangsa, daripada Indonesia ini. Ayo kita bersama-sama mulai sekarang, ayo kita bekerja sama di dalam menciptakan keadilan. Keadilan segi apapun, dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin